Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Sidang kabinet ini digelar jelang 100 hari masa pemerintahannya memimpin Indonesia. Sejumlah menteri yang hadir mengatakan sidang kabinet paripurna ini membahas soal evaluasi 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran dan mendengarkan arahan Prabowo ke depannya. Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah pencapaian yang telah dilakukannya bersama Kabinet Merah Putih. Prabowo kembali menekankan pentingnya melakukan efisiensi anggaran, memperbesar produktivitas, ketahanan pangan hingga mengevaluasi berbagai program kerja, termasuk makan bergizi gratis yang ditargetkan akan menjangkau lebih banyak anak Indonesia di tahun 2025 ini. Dari Jakarta, Haidar Faisal, Adin Hudayat, TV One mengabarkan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran sebentar lagi. Ternyata masyarakat punya respon positif nih terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Karena salah satu lembaga survei memperlihatkan bahwa tingkat kepuasannya di atas 80%. 80%, ngeri kali. Untuk membahas hal ini, kita sudah bersama dengan narasumber di studio, ada Mas Hariko Wibawa Satria, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Riko. Mas Philip, siap. Kemudian ada Mas Tri Andika, analis politik Universitas Bakri. Selamat pagi, Mas Andika. Selamat pagi semua. Mungkin kita ke Mas Hariko dulu. Mas Hariko, melihat respon publik masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Gibran di 100 hari jelang 100 hari yang beberapa hari lagi ini, bagaimana tanggapannya? Ya, Mbak Mala, Mas Philip, Mas Andika, terima kasih. Yang kami hormati masyarakat Indonesia, ya kami sangat-sangat mengucapkan terima kasih atas keyakinan dari masyarakat yang mencapai 90%, kemudian kepuasan yang mencapai 80,9%. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh masyarakat dan juga terima kasih kepada TV One dan semua media, netizen, akademisi yang telah memberikan kritik ya. Jadi kritik itu sangat diperlukan sekali untuk penyempurnaan ini. Jadi selama 3 bulan ini Presiden kita itu sudah benar-benar menjalankan pemerintahan yang efektif. Kemudian pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat. Kemudian juga yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian bangsa. Mbak Mala sama Mas Philip, jadi setelah Pak Prabowo mengucapkan sumpah itu, beliau langsung menerapkan beberapa kebijakan yang sangat strategis. Yang pertama selama 20 hari, mohon maaf selama 2 bulan, itu Presiden kita sudah berhasil menghemat uang negara sebesar 3,6 triliun dari perjalanan dinas tahun anggaran 2024. Artinya kalau kita kompak, kalau kita disiplin, kita bisa. Kemudian beberapa kebijakan strategis lainnya dari Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, beliau menurunkan biaya haji. Kemudian untuk Natal dan Tahun Baru itu ongkos pesawat diturunkan menjadi 10%. Ya. Kemudian penghapusan utang UMKM. Kemudian sehari setelah Pak Prabowo dilantik, beliau langsung terbang ke Merauke untuk mengecek swasembada pangan. Dan kita bersyukur di tahun 2025 ini kita sudah bertekad dan sudah diputuskan kita tidak akan impor lagi beras, kemudian garam, gula, dan jagung. Kemudian sekarang pupuk juga sudah semakin mudah diakses oleh para petani. Nah, pupuk ini juga kalau kami lihat di hasil survei itu salah satu indikator kepuasan dari masyarakat. Kemudian juga program yang dijanjikan, program terbesar yang belum pernah ada ya secara nasional, yaitu makan bergizi gratis, sudah dijalankan juga pada 6 Januari 2025 kemarin. Dan sudah ada di 31 provinsi, sudah lebih kurang 250 dapur, dan dari situ juga sudah melahirkan ribuan tenaga kerja, UMKM juga sudah dilibatkan. Kemudian PPN yang sangat heboh kemarin, 1 hari menjelang PPN itu diterapkan, Presiden mendatangi Kementerian Keuangan, kemudian Presiden kita Bapak Prabowo Subianto mengumumkan bahwa PPN 1%, kenaikan 1% dari 11 ke 12 itu betul-betul untuk barang dan jasa yang mewah saja. Kemudian banyak lagi yang dilakukan oleh Presiden. Kemudian barusan Presiden juga untuk swasembada energi juga meresmikan
37 proyek strategis terkait dengan ketenaga listrikan. Intinya presiden kita menyampaikan, kemarin ada sebuah video, viral sekali video itu, penontonnya sekitar 17 juta, terima kasih dari para pelajar kepada Pak Prabowo. Terima kasih Pak Prabowo. Oh iya, jangan terima kasih kepada Presiden. Kemudian gitu. Mereka mengucapkan sudah mendapatkan makan bergizi, tapi ada juga video yang penontonnya nggak sampai 1000, tapi ini protes terhadap Presiden karena mereka belum mendapatkan makan bergizi gratis. Nah, yang kedua video ini mendapatkan perhatian dari Presiden, tetapi Presiden lebih fokus terhadap yang protes meskipun penonton dari video ini tidak banyak. Presiden langsung mengadakan rapat terbatas. Intinya makan bergizi gratis ini kita upayakan di tahun 2025 bisa dirasakan oleh seluruh penerima bisa sampai manfaat. ke tempat-tempat Dan yang juga sulit dijangkau. Presiden Prabowo juga sempat membuat video permintaan maaf untuk mereka-mereka yang belum bisa merasakan makan bergizi gratis, betul ya? Iya. Mas Riko, ya? Makan bergizi gratis ini memang Presiden ingin ya, ingin uang rakyat itu betul-betul sampai ke anak dalam kandungan kali ya. Jadi gini, apa yang ada di pikiran Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, itu sama dengan apa yang di pikiran seluruh orang tua atau kita semua di sini. Mbak Mala, Mas Philip pasti punya anak. Jadi Presiden kita meyakini kalau anak-anak Indonesia ini diberikan makanan yang sehat, diberikan makanan yang bergizi, kemudian toilet sekolahnya direnovasi, ruang kelas direnovasi, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis, ada pembangunan sekolah unggulan, kemudian juga rumah sakit ditingkatkan kemampuannya. Nah, Presiden meyakini ini akan melahirkan anak-anak yang cerdas secara sosial, kemudian juga cerdas secara akademis, sehat badannya dan baik akhlaknya. Nah, anak-anak yang sehat ini nanti kalau dewasa mereka akan menikah dengan anak yang sama-sama sehat, kemudian melahirkan generasi yang sehat juga. Nah, begitu seterusnya. Baik. Kita tidak bisa pungkiri ya bahwa banyak program positif, tapi jangan lupa banyak juga kontroversi yang timbul di Menteri Kabinet Merah Putih yang merupakan pembantu Presiden selama kinerjanya ini. Bagaimana menanggapi itu? Ya, kalau kita lihat dari proses berhasilnya Presiden menghemat anggaran 3,6 triliun ini selama 2 bulan, artinya apa yang disampaikan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, ini sudah ditaati oleh semua kementerian lembaga. Dari sini ini modal yang sangat besar. Memang tantangan kita cukup besar ya, tapi modal kerukunan dan persatuan ini cukup besar. Makanya kita tidak boleh terbuai dengan hasil survei ini harapannya sangat tinggi, tetapi juga kalau kita tidak bekerja dengan sebaik-baiknya, maka ini juga masyarakat bisa turun kepercayaannya. Terkait dengan beberapa anggota Kabinet Merah Putih yang mungkin disorot oleh masyarakat, Presiden sampai hari ini masih sangat meyakini bahwa ibu bapak kita yang hari ini menjadi menteri anggota Kabinet Merah Putih bisa menjadi teladan ya. Pertama, teladan dalam penghematan anggaran. Ini sudah terjadi. Kemudian teladan dalam pencegahan korupsi, judi online, narkoba dan lain sebagainya. Dan Presiden mengatakan tidak ada yang kebal aturan, bahkan di semua aparat penegak hukum, di seluruh kepala daerah, Presiden mengatakan kita harus bersih-bersih. Jadi kalimatnya seperti ini, kita harus bersih-bersih sebelum masyarakat yang membersihkan kita. Sebelum masyarakat yang membersihkan. Itu ditekankan sekali sama Presiden, karena Presiden kita Bapak Prabowo ini suaranya termasuk yang terbesar dalam sejarah pemilihan. Jadi harapan masyarakat ini begitu besar, jangan sampai masyarakat ini dibuat kecewa. Sebagaimana Presiden juga tidak mau masyarakat terbebani. Sama kayak PPN itu kan Presiden sama sekali masyarakat tidak mau begitu ya, terbebani. Kan ya, semuanya kan barang super mewah. Tapi mungkin Mas Andika punya catatan menarik bagaimana 100 hari Pak Presiden Prabowo Subianto dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Seperti apa Mas Andika? Ya, saya tidak heran kalau approval ratings Presiden Prabowo seperti yang dirilis Kompas dan beberapa lembaga survei lainnya itu tinggi, 80%. Ya, bahkan ini lebih tinggi dibandingkan dengan Pak Jokowi dan Pak SBY. Kalau kita lihat literatur politik ya, Mas Philips dan Mbak Mala, ada 3 variabel yang mempengaruhi approval rating seorang presiden ya. Yang pertama adalah tentu periodisasinya, waktunya. Dalam life cycle presiden itu ya ada fase honeymoon, ada fase decline, dan ada fase re-election. Nah, ini mengikuti teori kurva S ya dalam life cycle presiden.
Jadi di awal-awal pasti tinggi karena masa-masa honeymoon, ya. Masa-masa honeymoon ini kan masa-masa indah semua, gitu. Dan Pak Prabowo dalam catatan saya cukup berhasil sebagai seorang presiden. Ya, saya tidak melihat dulu menteri-menterinya ya. Sebagai seorang presiden mampu memenuhi hope ya yang telah dibangun oleh Pak Prabowo di masa kampanye, ya, seperti makan siang gratis, makan siang bergizi, ya. Itu kan salah satu hope, big hope Pak Prabowo ketika kampanye dan berhasil dalam tanda kutip ya dimulai sesegera mungkin itu. Yang kedua, kita bisa lihat juga bagaimana profil Pak Prabowo dalam pentas politik luar negeri. Ya, ini juga memenuhi ekspektasi suara kebatinan ya mayoritas penduduk Indonesia yang terutama Muslim dalam isu Palestina misalnya dalam beberapa sidang internasional Pak Prabowo. Kemudian juga tadi yang disampaikan oleh Pak Riko juga membebaskan utang-utang UMKM dan beberapa kebijakan populis lainnya. Jadi Pak Prabowo berhasil memanfaatkan periode honeymoon ini dengan mendeliver hope-hope yang sudah dibangunnya di masa kampanye meskipun ini baru tahap awal gitu ya. Yang kedua adalah faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi ini juga mempengaruhi approval ratings ya. Kalau di luar negeri ini isu yang paling sensitif ya. Terutama kalau GDP ya. GDP per kapita itu naik dan turunnya itu sangat mempengaruhi approval rating dari seorang presiden. Nah di Indonesia memang kalau kita lihat catatan para ekonom masih banyak catatan-catatan ekonom, ya misalnya bagaimana tabungan orang-orang yang di bawah 100 juta ini menurun jumlahnya, ya dan ada dari saya lihat komentar-komentar para ekonom sekarang masyarakatnya mantap mas makan tabungan gitu ya karena peningkatan pendapatannya tidak terlalu signifikan. Nah, ini kalau di luar negeri sangat sensitif, tetapi di Indonesia ini kan salah satu variabel ekonomi yang paling mempengaruhi adalah inflasi. Ya, sekarang kalau kita lihat inflasinya relatif stabil, meskipun pendapatan kita nggak naik-naik banget gitu ya. Masyarakat tidak naik-naik banget pendapatannya, tapi inflasinya stabil. Dan ini sejalan dengan approval rating presiden. Kalau inflasinya tinggi, barangkali tidak setinggi ini approval rating dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Yang ketiga, faktor ketiga, kalau kita lihat literatur politik itu adalah kejadian dramatic events atau kejadian-kejadian luar biasa. Di masa-masa honeymoon ini tidak ada kejadian luar biasa yang mengecewakan publik. Hampir iya, PPN 12%, tetapi kan itu langsung di-cut ya dengan ini super mewah saja, tidak mempengaruhi produk-produk bawah. Yang kedua nih yang lagi hangat tadi pagar laut ya. Ini kan juga satu isu yang publik bertanya-tanya, Pak Prabowo berani nggak nih nanganinnya? Berani nggak ini mentertibkannya gitu ya? Karena memang ini kan legasi dari kebijakan sebelumnya. Mas Andika, nanti kita akan lebih lanjut bahas apakah di masa honeymoon, setelah masa honeymoon ini justru kebijakan populisnya ini akan berkurang diganti dengan kebijakan strategis. Nanti kita jeda dulu di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, tadi terpotong dengan Mas Andika. Mas Andika, apakah di 100 hari pertama tadi, karena kata Mas Andika ini masa honeymoon, masa-masa indah, masih kebijakan-kebijakan populis nih yang diluncurkan? Jangan-jangan setelah 100 hari, kebijakan strategisnya akan muncul mungkin yang mungkin dramatic eventnya akan ada begitu? Iya, jadi ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di masa honeymoon ini, Presiden Prabowo mampu menangani ya, potensi-potensi kejadian luar biasa yang bisa menurunkan popularitasnya. PPN 12%, pagar laut, ya. Kemudian juga kemarin ada putusan hakim terkait dengan kasus korupsi yang hanya sekian tahun, meskipun potensi kerugian negara sekian triliun gitu ya. Pak Prabowo di dalam pidatonya menyampaikan harusnya nggak segitu, ya. Jadi ini adalah menurut saya approval rating tinggi ini hasil evaluasi masyarakat terhadap ekspektasi terhadap seorang presiden yang dinilai mampu ya merealisasikan hope-hope-nya sesegera mungkin ya, meskipun tadi terkait dengan makan siang bergizi masih ada catatan ya, kemudian juga beberapa kebijakan lain juga masih ada catatan, tetapi ini kan sudah dimulai oleh seorang presiden. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah kebijakan-kebijakan populis yang diintroduce oleh presiden di masa honeymoon ini benar-benar memiliki dasar atau fundamental ekonomi yang kuat. Kalau kita lihat kan kebijakan populis itu pasti ada dampaknya ya. Anggarannya dari mana? Nah, kalau kita lihat kan MBG sendiri atau makan siang bergizi gratis ini kan menyedot anggaran yang sangat luar biasa, Mas Riko. Problemnya adalah apakah anggarannya cukup? Untuk meningkatkan anggaran kita ya, para ekonom sudah banyak berbicara naikin pajak atau turunkan subsidi.
Subsidi BBM kita nggak diturunkan loh. Pajak juga kemarin ditahan, di super mewah saja. Nah ini tinggal dari mana uangnya gitu kan. Tapi kan salah satu kunjungan Presiden Prabowo ke beberapa negara sebelumnya juga menghasilkan investor yang cukup besar ya, untuk Indonesia. Sudah ada komitmen investasi sekian miliar dolar ya waktu dalam kunjungan Presiden kemarin. Tinggal nih kita tunggu realisasinya. Jadi kalau subsidi nggak diturunkan, kemudian juga pajak nggak dinaikkan, sumber alternatifnya adalah investasi harus besar dari luar. Nah sekarang kan bagaimana kondisi di dalam ini nyaman bagi para investor luar. Dan secepat apa investasi itu direalisasikan. Dan juga sebanyak apa investasi yang masuk itu mampu menyedot lapangan kerja. Jangan-jangan investasinya hanya padat modal, tapi tidak padat karya gitu ya. Misalnya Elon Musk kemarin investasi sekian triliun, tapi hanya 3 orang sampai 5 orang staff yang direkrut. Ya, ini ada juga bagus nih negosiasi Apple ya, harus bangun pabrik kalau mau iPhone 16 masuk gitu kan. Gitu ya. Ini salah satu strategi menurut saya menarik ya dilakukan oleh para pembantu-pembantu presiden. Gitu ya. Berbicara pembantu-pembantu presiden, bahwa kalau versinya Mas Andika, kalau program-program mungkin sudah oke lah. Tapi kalau kita berbicara di level menteri, sejauh ini jelang 100 hari kerjanya Pak Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, apa yang kemudian menjadi catatan dari tim presiden? Ya, Mas Philip, terima kasih. Sejauh ini kami melihat visi Presiden sudah dijalankan dengan benar-benar dengan seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, sudah meluruskan pikiran kita semua ketika di Magelang itu. Presiden mengatakan tidak perlu setia kepada Prabowo Subianto, tapi setialah kepada bangsa dan negara. Itu ditekankan betul sama Bapak Presiden. Dan sekali lagi kami melihat Ibu Bapak yang hari ini menjabat, ini sudah bekerja dengan maksimal. Presiden kita juga memberikan apresiasi. Saya mohon maaf tidak bisa menyebut nama-nama kementeriannya. Intinya Presiden berterima kasih kepada seluruh menteri, kepada seluruh kepala daerah. Karena ada hal-hal yang jarang kita alami, namun mungkin jarang kita syukuri. Tadi faktor keamanan itu sangat penting sekali ya. Karena kita ini 1.340 suku bangsa, kita ada 6 agama, ada 187 kelompok aliran kepercayaan, ada 713 bahasa, dan ini Presiden sudah menurut kami sangat berhasil. Dari Kabinet Merah Putih ini terlihat kekompakannya, persatuannya. Jadi ada beberapa penekanan prinsip-prinsip perjuangan Presiden itu. Yang pertama yang beliau sampaikan setelah dari berbagai literatur yang dibaca oleh Presiden Prabowo, Presiden mengatakan tidak ada negara yang sukses tanpa pemerintahan yang bersih. Makanya beliau katakan mari kita bersih-bersih sebelum masyarakat yang membersihkan kita. Yang kedua, penghematan itu harus betul-betul dilakukan. Dan sekarang ini untuk ke luar negeri, kalau dulu studi banding itu bisa 10-20 orang, sekarang itu maksimal 3 orang. Dan itu harus seizin Presiden. Dan masyarakat juga diharapkan, dan sejauh ini sudah sangat bagus kontribusi dari masyarakat melaporkan baik lewat aplikasi lapor maupun media sosial apabila memang dirasa ada pemborosan-pemborosan. Karena Presiden ingin sekali tahun 2024 sampai tahun 2029 ini betul-betul tahun penghematan anggaran. Betul-betul menjadi tahun kita prihatin melihat masih ada masyarakat yang miskinnya ekstrim, masih ada yang orang di atas 60 masih bekerja. Kemudian tahun pelayanan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kaitannya dengan makan bergizi tadi, Presiden menganggap dan kita semuanya sudah satu frekuensi bahwa ini bukan semata-mata untuk mengeluarkan uang, tapi ini juga investasi. Karena Presiden itu kalau melihat anak Indonesia, beliau ingin ini menjadi kebanggaan Indonesia. Kemarin kami ke kelas-kelas, aneh-aneh cita-cita anak-anak itu, tapi masuk akal. Misalnya mereka ingin jadi pemain Barcelona, ingin jadi pemain Real Madrid. Ini kan harus membutuhkan gizi yang bagus. Nah, situasinya sekarang 41% anak-anak nggak sarapan, bahkan 65% datanya. Melalui program makan bergizi gratis ini bahkan artinya menjadi data Kemenkes, terima kasih pada Kemenkes, Iya. itu disebutkan 66% anak kita makan dengan gizi yang rendah. Baik, ini investasi masa depan investasi untuk masa Presiden depan. Prabowo Subianto ya. Yang penting anak-anak bisa tumbuh nanti menjadi generasi penerus, menjadi investasi untuk negara. Betul sekali. Baik, terima kasih Mas Hariko. Terima kasih. Kemudian juga Mas Andika waktunya bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita harapkan di 100 hari kerja ini betul-betul sesuai dengan harapan dan penilaian masyarakat.
semuanya positif ya. Betul sekali. Namun jangan sampai hanya di masa honeymoon, tapi nanti pasca honeymoon juga harus tetap nih. KDRT kalau orang bilang di masa honeymoon. Baik, terima kasih Mas Riko dan juga Mas Andika atas waktunya dan